Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan dua orang anak perempuan, Masya Allah. Dan di sini anak aku lagi ulang tahun ya teman-teman, yang kelima tahun. Alhamdulillah. Dan di sini kita lagi ngerayain kecil-kecilan, cuma di rumah aja dan bareng sama keluarga aja. Ini tuh ngerayainnya pas Pak suami pulang kerja, jadi aku kan nggak ada kendaraan ya teman-teman buat beli kue ulang tahunnya. Jadi ini Pak suami pulang kerja langsung beliin kue ulang tahun dan kita kasih surprise ya buat anak aku yang lagi ulang tahun, anak aku yang pertama. Jadi kita bikin apa tuh kayak beli kue doang dan aku nggak dekor-dekor apa-apa ya karena emang cuma ulang tahun di rumah doang gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak dekor apa-apa karena setiap tahun seperti itu. Yang penting itu momennya sih ya menurut aku, karena yang kayak gini tuh bisa diingat sama anak aku. Ya pokoknya sebisa mungkin itu akan selalu aku usahakan untuk dirayakan ya teman-teman. Walaupun dirayakannya cuma di rumah bareng sama keluarga dan tanpa dekor apapun. Yang penting momennya ya, sekali lagi momennya kumpul bareng sama keluarga. Dan di sini lanjut, kita lagi unboxing paket ya teman-teman. Jadi ini tuh ada paket, aku beli sepeda untuk anak aku. Yang kedua, aku belinya di online ya teman-teman, enggak beli offline. Dan ini tuh ternyata harus dirakit dulu dari nol, bener-bener dari nol ya ngerakitnya. Dan di sini kita masih cari tahu buat cara ngerakitnya dan akhirnya kita ngeliat di YouTube aja cara ngerakitnya, karena emang bener-bener ini tuh dari nol. Aku kira tuh udah kepasang setengah atau 50%-nya, tapi ini tuh pas datang di kardus ya emang bener-bener harus dari nol buat ngerakitnya. Aku kira itu udah ada yang kerakit gitu ya, sama kayak pas aku beli sepeda anak aku yang pertama. Karena yang pas sepeda anak aku yang pertama itu aku juga beli online di harga 400.000 ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di offline itu di harga 550.000. Aku udah nanya ya sebelumnya untuk sepeda anak aku yang pertama, dan makanya ini aku beli di online juga ya teman-teman, enggak beli di offline karena pasti perbedaan harganya itu lumayan ya. Dan aku beli di harga 300.000 ya teman-teman untuk sepeda anak aku yang kedua ini. Tapi ternyata emang harus dirakit, itu dirakit dulu maksudnya. Berbeda banget sama yang sepeda kakaknya, walaupun harus dirakit tapi udah 50% gitu. Cuma tinggal pasang ban-bannya aja. Dan di sini kita lagi pasang coba gitu ya teman-teman buat ngerakit, dan emang perlu waktu ya sekitaran hampir 2 jaman ya, karena kita nggak tahu nih ya baut-bautnya tuh dipasang di sebelah mana gitu. Dan ini keesokan harinya, jadi video sebelumnya itu di sore hari ya teman-teman, dan ini keesokan harinya di pagi hari ini aku lagi unboxing paket lagi. Ya ini isinya itu spray ya teman-teman, niatnya itu aku pengen ganti spray, jadi ini langsung pengen aku pasang gitu ya spray barunya. Tapi ternyata spraynya itu bau gitu teman-teman, karena harus dicuci dulu ya sebelumnya. Aku kira itu bisa langsung dipakai gitu ya teman-teman, tapi ternyata emang harus dicuci dulu ya, apa-apa yang baru tuh harus dicuci dulu. Karena ya pasti bakalan bau bahan, terus juga bau lain-lainnya lah ya intinya. Dan di sini kasurnya itu aku angkat seperti biasa. Kalau misalkan ganti spray itu, kasur yang lipat ini aku angkat, dan kasur yang kecil ini juga bakalan aku angkat. Karena mau aku bersihin sekalian semuanya ya teman-teman, karena kamar ini tuh dipakai ya buat mondar-mandir anak aku, mainan juga kadang di sini. Tapi kalau untuk makan itu kita nggak pernah di sini ya teman-teman, apalagi makanan berat. Kalau
Kalau misalkan cemilan-cemilan masih iya di sini, cuma emang jarang banget ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku mau bersihin yaitu sapu-sapu untuk apa nih lantainya karena pasti kotor banget. Di sini banyak juga kotoran debu-debu gitu ya teman-teman. Dan ya seperti biasa ya anak-anak aku ini selalu ngintil kemanapun aku pergi. Padahal aku cuma beresin kamar dan yang tadinya mereka tuh pada anteng di bagian depan TV, mereka tuh pada mainan, tapi setelah aku ganti spray apa nih, iya ganti spray, mereka tuh malah ikutan katanya, aku mau bantu," katanya gitu untuk anak aku yang pertama. Jadi ya udah akhirnya dirusuhin dan ya kalian bisa lihat ya teman-teman agak riweuh ya buat apa tuh cuma ngeganti spray doang dan ngangkat spray dan bebersih lah intinya ya teman-teman. Ya karena diriwehin sama anak aku yang pertama dan kedua ini. Mereka tuh pada bolak-balik gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya namanya nggak ada orang lagi selain aku. Karena kebetulan Pak suami ini lagi keluar ya teman-teman lagi potong rambut. Jadi ini cuma ada aku doang. Tapi kalau misalkan ada Pak suami ya mereka pada main sama suami aku di luar depan TV sini. Dan kalian bisa lihat ya teman-teman, mereka tuh pada ninggalin mainannya dan beralih ke kamar karena ya mereka pada mainin apa tuh namanya kasur dijadiin prosotan gitu loh teman-teman. Dan di sini lanjut aku nyapu-nyapu ke bagian depan TV dan sedikit beresin mainan yang ada di sini. Nah, di sini tuh kelihatan banget berantakan ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh udah pingin apa nih pindah-pindahin mainan anak-anak aku nih kemana gitu ya. Aku mikirnya apa ini aku jadiin playroom atau aku jadiin apa gitu buat nutupin mainan-mainan ini gitu ya teman-teman. Karena ngelihatnya itu udah sumpek banget ya mainan di mana-mana, tapi kayaknya masih wajar ya teman-teman. Soalnya anak-anak aku ini masih pada kecil kan ya. Jadi kayaknya masih wajar rumah aku ini berantakan, tapi apa emang aku yang nggak bisa buat ngerapihin rumah aku ya teman-teman. Karena kayaknya rumah aku nih seberantakan itu nggak pernah rapi. Apalagi setiap datang orang gitu ya teman-teman. Rumah aku nih kelihatannya tuh kayak berantakan banget. Terus apa di bagian pojok situ tuh aku bikinin tempat buat sholat aja ya. Sekalian buat tempat nutupin mainan anak aku gitu ya teman-teman. Biar nggak terlalu kelihatan. Tapi emang butuh dana ya kalau misalkan buat makeover kayak gitu. Kita kumpulin dulu dananya buat makeover ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku ngepel di bagian kamar depan. Ini aku pindahin dulu kasurnya biar aku bisa ngepel di bagian yang lainnya teman-teman. Dan kalian bisa lihat ya ini anak aku yang kedua itu tetap masih di dalam kamar. Karena tadi sebelumnya pas aku udah selesai nyapu-nyapu dia tuh pada main di dalam kamar ini ya teman-teman. Terus aku minta buat mereka tuh pada main di depan TV dulu biar kamarnya itu aku pel duluan gitu ya. Makanya biasanya tuh aku ngepel di bagian kamar belakang dulu baru di kamar depan, tapi sekarang ini di video ini aku ngepel di bagian kamar depan dulu baru di kamar yang belakang ya teman-teman. Supaya nanti bisa dimainin lagi sama anak aku. Mereka tuh udah nggak sabaran banget buat mainin apa tuh kasur itu dijadiin prosotan gitu. Padahal kata aku ini tuh bahaya, bisa bikin jatuh, tapi katanya enggak, ini enak gitu. Bisa dibuat mainan. Ya udahlah ya daripada mereka nangis. Jadi mendingan biarin aja selagi belum ada yang jatuh gitu ya teman-teman, belum ada yang memakan korban. Jadi dibiarin aja. Dan di sini aku pindahin anak aku karena di bagian kamar itu belum kering ya teman-teman. Padahal aku kipasin, aku pakai kipas gitu ya. Aku nyalain kipasnya. Dan di sini aku kasih mainan juga dan mereka pada nonton TV. Ya walaupun pada nonton TV tetap aku kasih mainan ya teman-teman biar dia enggak bosen. Terus juga biar dia enggak lalu lalang karena kalian tahu sendiri kalau misalnya lagi di pel lantai itu pasti licin ya teman-teman. Dan di sini pelan aku tuh udah agak mulai rusak gitu. Udah bunyi kayak krotek-krotek gitu, nggak tahu kenapa kayaknya bakalan patah ya teman-teman. Aku sih sebenarnya udah bilang sama Pak suami minta dibeliin apa nih pelan gitu ya teman-teman.
udah di ACC sih, cuma aku masih mikirnya ini tuh masih bisa dipakai, belum yang patah banget sampai kebelah 2 gitu gagangnya. Jadi ini tuh masih bisa aku pakai gitu ya teman-teman, masih bisa berfungsi walaupun apa tuh ada kayak gesekan, gimana sih, goyang-goyang gitu loh untuk di bagian kepala yang pelannya itu. Tapi masih belum yang terlalu parah gitu, ngerti nggak sih? Pokoknya kayak gitulah ya. Masih bisa berfungsi lah intinya. Jadi aku masih pakai, pelan yang ini dulu ya. Selama pelan ini masih bisa dipakai, ya bakalan aku pakai. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa dipakai dan nggak bisa diperbaiki, ya baru nanti aku beli gitu ya teman-teman. Soalnya aku masih bingung banget nih ya cari pelan yang kayak gimana modelannya. Karena kan kemarin tuh aku udah pernah pakai yang model semprot-semprot, menurut aku nggak efektif buat kebersihannya. Bersih sih, cuma kayak debu-debunya tuh kayak malah nempel gitu untuk ngepel kayak di satu sisi terus ke sisi lain gitu, ngerti nggak lah, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian ada rekomendasi pelan yang bagus ya menurut kalian, bisa komen di bawah ya teman-teman. Jadi aku nggak salah pilih pelan, aku sih pengennya pelannya tuh yang apa, airnya itu, air kotornya itu terpisah sama air bersihnya. Tapi nggak tahu ya nanti aku bakalan beli yang kayak gimana. Aku pengen sih yang seperti itu, tapi menyesuaikan budget lah ya teman-teman intinya. Lupakan masalah pelan dan di sini lanjut ya, karena udah siang ini aku mau langsung masak ya teman-teman. Jadi tadi pagi tuh aku udah marinasi ayam. Ini aku mau masak ayam goreng bawang putih. Jadi bumbu marinasinya itu garam, micin, lada sama parutan bawang putih. Aku pakai parutan keju ya buat bawang putihnya. Jadi tinggal diparut aja. Aku pakai 3 siung. Terus diparut, habis itu dikasihin air sedikit biar dia apa tuh, garam sama micin dan ladanya itu larut gitu ya teman-teman. Dan udah selesai dimarinasi, ini lanjut dipakein tepung sagu atau tepung tapioka ya teman-teman. Karena aku punyanya itu tepung sagu ya yang enggak ada kemasannya, aku beli yang kiloan. Jadi aku pakai yang ada di rumah ya teman-teman. Dan ini ayamnya itu udah mau matang, jadi ini aku balik dulu. Aku ini pakai api kecil ya teman-teman, biar dia tuh matangnya merata. Terus aku juga pakai minyaknya yang lumayan banyak. Dan dilanjut ini aku ngegoreng cabe ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini menu aku hari ini. Aku tadi ada potong-potong timun juga. Terus juga ada kol juga buat lalapan. Terus aku ada bikin sambal ya yang tadi cabe aku goreng. Dan ada ayam goreng. Jadi ini menu aku hari ini. Alhamdulillah ya, walaupun menunya sederhana, yang penting satset ya, yang penting kita tuh pada makan. Dan ini aku mulai siapin apa nih namanya, piring-piring karena kita mau makan, karena udah siang juga ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk dulu nasinya karena baru diangkat dari Magicom ya teman-teman. Jadi ini aku mau dinginin dulu ya sebelum kita pada makan. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum.